Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, kenikmatan yang begitu besar, yang kadangkala kita sebenarnya tahan menghitung-hitungnya. Mudah-mudahan dengan berkat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan yang berupa iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai dalam mensyukurinya. Mudah-mudahan kita menjadi sebab semua kenikmatan yang Allah berikan ini tambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ditulis kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang saleh salehah, yang selamat dunia dan akhiratnya, yang bahagia dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan ditutup umur kita setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan, kita hormati para guru-guru kita, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat, tetuha-tetuha masyarakat kita. Kita doakan guru-guru kita semuanya yang ada, yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka, mudah-mudahan Allah sehatkan badan mereka, mudah-mudahan diberikan mereka kekuatan dalam mengemban menyampaikan daripada apa-apa yang harus mereka sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahasia sir madad daripada mereka, yang mana itu semuanya tidak dapat kita dapatkan kecuali dengan kita berprasangka baik kepada mereka. Makanya ada istilah al-madad bil mashhad. Allah akan memberikan daripada keberkahan dari guru-guru kita, orang-orang saleh yang ada di antara kita, dengan syarat kita adalah sangka baik kepada mereka. Seberapa besar sangka baik kita kepada mereka, saat itu juga kita akan dapat keberkahan mereka. Maka ada istilah, walaupun seandainya kita duduk dengan wali kutub pun, bahasanya tuh, dia orang yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah, seorang yang berpangkat tertinggi daripada wali-walinya Allah, tetapi kalau kita tidak ada sangka baik kepada mereka, sudah ada dapat keberkahan mereka. Maka pula bahasanya para ulama-ulama ini, orang-orang saleh ini, wali-walinya Allah ini, mereka itu ada yang masyhur, ada yang mastur. Yang masyhur kita masih
alim, oh ini orang soleh. Kelihatan daripada wajahnya ketika memandangnya bikin kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkenal di masyarakat kita, di kota kita, ini orang alim, orang soleh. Kemudian kita bisa sapa baik kepada mereka. Yang kita masalahkan ini adalah yang mastur ini, yang ada nampak ini, dan itu ada, dan itu adalah banyak. Yang ini yang kita harus bujur-bujur berprasangka baik kepada mereka. Mungkin tidak ada mereka di medsos, tidak ada di media sosial, tidak ada di YouTube, tidak ada di Facebook, tidak ada di Instagram, tetapi adalah orang-orang soleh, minas solihin, orang-orang yang sering bertemu, berjumpa, bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita susah mengalih untuk berprasangka baik, kecuali memang kita harus berprasangka baik kepada siapapun. Kalau kita berprasangka baik kepada siapapun, setiap ketemu sama orang sangka baik sama orang, walaupun perihalnya, keadaannya, akhlaknya ada sesuai. Kadang-kadang ada wali itu nutupin halnya, kadang-kadang ada wali itu nutupin halnya, kewaliannya dengan pakaian biasa. Ada bagajuan. Ayo, ada baju di jalan. Kira-kira kita kayak apa? Hati kita kayak apa? Ada orang lewat di masjid Fathul Iman, ada bagajuan, ada kemupihan, batapihan aja. Kira-kira apa hati kita? Sama mereka ada atau kayak apa? Ada sampai tiga. Punya orang gila saya ini, tuh ada baju saya ini. Nah ini hati kita. Dan banyak tadi orang-orang soleh itu seperti itu, menutup daripada halnya, menutup daripada kewaliannya. Dasar kadang mau dihormati manusia, dasar kadang mau, kadang ketuju dengan berkumpul, dihormati, dimuliakan oleh manusia, bukan mau. Jadi pakaian ini biasanya, padahal adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ada mendengar di media sosial contohnya seperti Habib Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Segar bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu kan beliau pernah cerita ketika beliau masih belajar kepada guru-gurunya, 5 guru yang beliau temukan semuanya aneh-aneh. Yang paling aneh di Kalimantan, guru terakhirnya ada di Kalimantan. Datang beliau ke Kalimantan, ternyata ketika ketemu dengan gurunya ada baju. Assalamualaikum namanya. Ayo kayak apa kira-kira mau kita kayak itu? Buka apanya? Masa orang alim kayak ini? Oh, masa orang soleh kayak ini? Masa wali ada bajuan? Boleh kita kan jadi begitu? Ada jadi kita belajar mau sini. Kenapa? Melihat zohirnya sini kayak itu. Tetapi karena mendapatkan isyarat beliau daripada guru sebelumnya, guru engkau ada di sini, engkau tangii. Jika belajar lawannya, ia orang soleh daripada orang-orang solehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia wali daripada wali-walinya Allah. Ternyata ketika sidin temui ada kebajuan. Kayak apa kira-kira mau kita itu tuh? Mendapat guru kayak itu, baru lagi aneh-aneh gurunya. Itu kan bajunya masih belum baju aja, masih awal kita sangat baik. Lalu yang guru tadi tiba-tiba naik ke atas mau nyium berjalan, mulai menampakkan kewaliannya. Nah orang-orang seperti itu kadang-kadang biasanya sidin itu ada banyak kumpulan manusia, hidupnya di dalam hutan, hidupnya tersembunyi
model-model ulama seperti ini. Kemudian guru beliau tadi mengatakan, aku hendak ke Makkahnya. Aku hendak ke Makkah, Amerika handari-handarian. Lalu ke Makkah gurunya bercabul ke Banyu. Bercabul ke Banyu hendak ke Makkahnya. Ayo kira-kira dapat guru itu hebat tidak? Dasar bujur bercabul sih ke Banyu, ketinggalan ke Banyu 3 hari 3 malam kada muncul. Dihadiri oleh beliau Al-Habib Segaf bin Mahdi Syekh Abu Bakar Risale tadi. Hendak bujur mengetahui tentang kewaliannya. Ditunggu oleh beliau di pinggir sungai sampai 3 hari 3 malam. Ditunggu sama beliau. Ibrah itu hanya keluar membawa kurma segar, mencoba keluar dari sungai. Nanya, ambil kurma dari Makkah. Kurma dari Makkah. Ini artinya bahwasanya orang-orang saleh itu, wali-wali Allah itu masih ada dan jumlahnya kadang berkurang, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitab Sirin As-Sahih Diniyah. Disebutkan di situ bahwasanya jumlah mereka tetap 124.000 wali, ada berkurang dengan dekatnya hari kiamat, tetapi kita saja yang kurang sangka baik kepada manusia. Kita saja yang ada sangka baik kepada mereka. Lalu seakan-akan manalah wali ini ya, manalah orang soleh ini ya. Seakan-akan berkurang, padahal semuanya itu adalah salah. Mana ada orang soleh itu ada, orang soleh itu ada, wali-walinya Allah itu ada berkurang sama sekali, tetapi tinggal hati kita aja lagi. Amun kita sangka baik kepada kurang berkata, ayo duduk di ujung-ujung mana? Ini berapa ikutnya jumlahnya? Ada 40 lah, lebih lah. Nah, coba yang di belakang mana? Yang ngantuk ya nggak tahu wali-wali Allah tu. Nah, di ujung sana tu ya Allah petunjuk orangnya. Ya. Kita akan dapat keberkahan mereka kalau kita sangat baik. Begitu juga kita hendak bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, harus sangat baik. Makanya ada istilah Abu Yasir Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, jadi tak takib kullaman tardadiya khidara. Artinya di dalam ibadah sidik ini mengajarkan bahwa kita, kamu di sini sangka baiklah kepada siapapun yang engkau temui, seakan-akan dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kita harus sangka baik kepada siapapun. Kita yakin orang yang kita temui adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, itu cara melatih tadi, cara melatih hati kita bersih, cara melatih hati kita biar sangka baik kepada siapapun. Yakin di hati kita orang yang kita tahu ini adalah Nabi Khidir atau lebih baik, lebih mulia daripada kita, supaya tidak ada sifat sombong, supaya tidak ada sifat meremehkan orang, merendahkan orang dengan mata kita ataupun dengan hati kita. Ini model ini hanya kawat bertamu dengan Nabi Khidir, dan itu terjadi banyak kepada orang-orang soleh. Yang mana kalau kita mendengar manaqib mereka itu, Nabi Khidir itu banyak menyerupai orang-orang miskin, orang-orang yang aneh, bahkan yang kadang dikatujui oleh masyarakat. Siapa? Misalnya polisi, ya, bisa menyerupai polisi. Misalnya orang kadang tujuh orang dari polisi, sudah aku hanya berubah dalam 7 misalnya, ya Allah. Ini kadang-kadang menyerupai orang seperti itu. Nah, ini yang kita takutkan. Ini yang kita mengalih untuk berprasangka
baik kepada orang-orang soleh. Artinya amalnya hendak kita mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita, orang-orang soleh di antara kita. Hendaknya kita berprasangka baik kepada semuanya, siapapun, bagaimanapun bentuk, postur, kelakuan, zohirnya, sangka baik aja, supaya hati kita bersih, hati kita gak ada sangka jelek kepada siapapun. Ini caranya. Kemudian Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengajarkan kepada kita di dalam bab Tartibul Awqat. Di sana beliau mengajarkan kepada kita untuk membagi waktu di antara subuh ketika azan berkumandang sampai waktu isyraq dengan 4 pembagian. Dibilang kitab Ihya Ulumuddin itu beliau mengajarkan kepada kita kayak caranya membagi waktu ketika masuk waktu subuh sampai isyraq. Dan kita sekarang kan kita kalau dari subuh alhamdulillah kalau berjamaah. Nah kayak apa caranya? Beliau mengajarkan kepada kita, Imam Ghazali, hendaknya kamu isi waktu ketika sudah masuk subuh sampai isyraq dengan 4 bagian. Yang pertama kata beliau adalah dengan doa. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak kita berdoa. Yang kedua adalah dengan membaca wirid, aurat, amalan, gawian, zikir yang sebiasanya kita lakukan. Misalnya tadi kayak wirid tiba subuh, atau nanti ada wirid latif Imam Abdul Ahad, atau wirid Izin Nawawi, atau yang lainnya yang kita baca, wirid-wirid yang dianjurkan untuk kita membacanya di pagi hari oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Imam Ghazali adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, selesai wiridnya semuanya kita baca, maka kita isi lagi dengan kita membaca Al-Quran. Yang keempat, jadi hanya kita adalah mengisinya dengan tafakkur. Dengan apa? Tafakkur. Tafakkur, muhasabah, memikirkan apa yang dipikirkan, yang mana ujungnya adalah kita ingat kepada Allah. Artinya tafakkur itu adalah mengembalikan sesuatu yang kita pikirkan tadi, ujung-ujungnya adalah kepada Allah. Misalnya disebutkan di dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah, tafakkur memikirkan tentang kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Misalnya apa? Ya Allah, alhamdulillah ulun masih panjang umur, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ulun diberikan harta yang melimpah. Ya Allah, alhamdulillah ulun bisa makan ini, makan itu. Ya Allah, ulun diberikan daripada pakaian yang bagus-bagus. Ya Allah, ulun diberikan mobil yang bagus-bagus, motor yang bagus, diberikan istri yang buas misalnya, anak yang pintar misalnya. Memikirkan daripada kenikmatan yang Allah berikan, dan hal itu membuahkan tafakkur yang kita lakukan dengan memikirkan kenikmatan tadi, membuahkan adalah tambah cinta, tambah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tafakkur ini adalah di antara amalan yang
khairun min ibadati sitina sanatin. Tafakkaru sa'atin, berpikir sejenak, satu mat lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Tafakkaru sa'atin, memikirkan muhasabah, ya Allah. Tadi di antaranya memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Besar ada faedahnya, besar ada manfaatnya, besar ada pahalanya, besar pahalanya, besar manfaatnya. Tetapi kata para ulama, setiap pahala yang besar itu sedikit orang yang ingat kepadanya. Saya lagi ulangi, setiap pahala yang besar itu, faedah keberkahan yang besar itu, sedikit orang yang ingat kepadanya. Apanya? Contoh kayak puasa. Puasa kita dengar bahasanya itu banyak pahalanya, tidak terhingga karena Allah langsung karena yang membalasnya. Tetapi yang benar-benar berpuasa, ini mengalih. Artinya orang yang benar-benar menahan nafsunya, matanya, telinganya, menahan mulutnya supaya kada menyambat kurang. Ngalih ada apa? Ada menyambat kurang. Ayo, apalagi sudah tak kumpul di pasar misalnya, tak kumpul kawan di masjid, kawan jalan ujung-ujungan, jadi ada menyambat kurang. Ngalih yang benar-benar puasa itu secara zahir kita, batin kita, yang benar-benar akan mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Berat ngalih, harus menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, harus menjaga anggota tubuh kita yang 7 ini. Berat apa kata? Ya berat. Buka HP misalnya, lihat dengan ceramah, tapi tali hati bebinian, ayo dipandang ke apa di apa? Ayo, apalagi lapos saja bini, apa dia apa-apain? Ayo ujiannya berat. Makanya tapi kita sangat baik kepada Allah. Ya Allah, kita sangat baik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menutupi kekurangan kita. Minta ampun lawan Allah, minta rela lawan Allah atas puasa kita ini yang masih bahasanya kurang benar. Mudah-mudahan Allah tutupi kekurangan kita. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah yang namanya ada kekuatan, hidayah, taufik, bimbingan daripada Allah. Dan puasa kita adalah puasa yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib juga pernah mengatakan, kata beliau, la ibadata tatafakkur. Tidak ada ibadah yang mulia seperti, kata beliau, tafakkur. Jadi ini tafakkur, inilah adalah di antara yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali kepada kita, supaya ada waktu kita adalah untuk tafakkur. Ada kawan yang bersubuh karena ngantuk misalnya, ya Allah, kebanyakan kita kan yang bersubuh itu ngantuk. Karena imbas zuhur untuk kita membacaan apa? Diam satu malam, mikirkan tentang ciptaan Allah, khususnya pada jauh-jauh yang ada pada diri kita aja. Tapi jauh-jauh lihat yang ada di dalam diri kita. Wa fi anfusikum,
yubsirun. Cukup kita tafakur kepada Allah apa yang ada dalam diri kita, ya diri kita yang dari Allah jadikan dari mani yang hina, dari air yang hina. Ya Allah hina ada tiga ada. Anak kita asal dasar ada hina. Kalau tuh mani itu bahasanya Al-Quran kan disebutkan kayak itu juga. Sesuatu yang hina, air mani yang hina dijadikan segumpal darah, dijadikan segumpal daging, sampai dijadikan tulang belulang semuanya. Ya Allah, akhirnya apa? Tubuh di dalam hati kita. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Betapa hebatnya Engkau ya Allah menciptakan kami. Betapa hebatnya Engkau menciptakan kami dengan berbeda-beda kulit, berbeda-beda bentuk, berbeda-beda mata, berbeda-beda, semuanya berbeda. Ini adalah tafakur di antara model-model tafakur. Tetapi jar para ulama ada 10 macam yang menghalangi kita untuk kita tafakur pada Allah. Ini namanya setan ya. Kadang mau kita dapat pahala yang besar. Namanya setan. Ada berguling-gulingan, rapat terus. Ya, ada suruh istirahat. Kayak apa kita ini supaya lalai terus daripada Allah. Maka kita kadang-kadang jarang kita pikirkan untuk bertafakur, jarang kita. Yang banyak kita pikirkan adalah urusan dunia, urusan perut kita, urusan keluarga kita, urusan anak kita, urusan kerjaan kita, urusan usaha kita. Sedikit kita ada waktu untuk tafakur, yang mana ujung-ujungan tadi adalah kita mengagungkan Allah. Sedikit, coba kita pikirkan. Ayo dalam sehari adalah kita tafakur. Adalah kira-kira, adalah, mungkin ada tapi sedikit lah, semua. Alhamdulillah juga ada juga. Karena apa? Emang ada 10 kata para ulama disebutkan yang menghalangi kita untuk kita tafakur. 10 macam. Ini yang menghalangi kita untuk kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sifat sombong. Jadi kalau yang ada orang mempunyai sifat sombong, ya, merasa lebih baik daripada orang, merendahkan orang, kadang menerima apabila dipadahi orang, kadang terima. Anak-anak masih awalnya Tuhan sudah tahu ya, kada mau, padahal jujur. Ini sifat-sifat sombong. Maka orang yang mempunyai sifat sombong tidak akan diberikan oleh Allah izin untuk bertafakur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Sa'asrifu al-ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Itu jelas pada ayatnya. Aku akan palingkan daripada ayat-ayatku, tanda-tandaku, kekuasaanku, orang-orang yang sombong di dalam bumi tanpa kebenaran. Jelas itu ayatnya. Nah, jadi ini yang pertama, sifat yang mencegah seseorang untuk bertafakur kepada Allah. Yang kedua adalah yuhibbus sana minan nas. Ketujuh, dipuji oleh manusia. Hidupnya adalah kayak apa manusia biar memujinya. Ini yang dipikirkan.
dari pakaian kah, kelakuan kah, apa saja supaya ia dipuji oleh manusia. Ini juga di antara sifat yang mencegah orang tersebut daripada bertafakur kepada Allah, karena yang dipikirkan adalah hanya manusia. Coba yang ia pikirkan adalah bagaimana saya mendapatkan pujian Allah, bagaimana saya mendapatkan pujian dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagus. Jangan sampai kita yang dipikirkan kayak apa supaya dipuji manusia. Jangan kayak caranya memikirkan mengadakan ini, mengadakan itu. Ya kalau di rumah supaya masya Allah ikan luar biasa, masya Allah ikan. Nah ini ketujuh dengan pujian manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pada bersabda, hubbusana minan nas yu'mi wa yusim. Ketujuh, senang dengan yang namanya pujian manusia itu adalah maolah kita buta dan tuli daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutakan kita, maolah kita tuli daripada ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Ini yang keduanya. Yang ketiga adalah makan yang banyak. Nah ini kita di puasanya. Ya kalau kira-kira kita ini termasuk orang yang makan yang banyak apa adakah? Jadi ukuran di dalam agama kita, Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur. Jadi makan yang paling bagus adalah yang sekiranya cukup untuk kita bisa punya kekuatan dalam menjalankan aktivitas. Apa dalam hadis itu? Lukaiman yuki benar surga. Apa hadis apa yang kata? Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan kita ini makan yang bahasanya yang baik adalah makan yang sekiranya sudah cukup bagi kita kau bergerak, kau beraktivitas, kau sholat, kau mengajar, kau berusaha, sudah cukup. Dan ukuran yang paling bahasa itu yang sudah ukuran yang sekiranya kadang termasuk orang yang makan banyak adalah Nabi sulus, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk bernapas. Itu sudah ukuran yang paling full, ukuran yang paling full sudah yang paling bagus untuk kita. Amun salabihnya sampai mariga misalnya, nah ini berarti termasuk makan yang banyak. Makan yang banyak. Makanya kan Nabi mengajarkan kepada kita yang paling bagus untuk kita, untuk kesehatan kita, kada makan kecuali lapar dan berhenti sebelum kenyang. Yang dinamakan tibul akibat, obat daripada segala obat adalah amun lapar hanya makan. Ampi sebelum kita kenyang. Ini berarti yang lagi puasa ya, kalau mau puasa udah ya mau puasa kita makan ini, makan wadai, makan nasi, minum ini, minum es nyur, es keler, es cendol, es apa nih, macam-macam. Ini dari awal itu arti kita ini masih apa bahasanya masuk makan yang banyak. Dan makan yang banyak inilah mencegah daripada tafakur kita kepada Allah. Ini nih ukurannya. Amun sudah makan banyak, biasanya bawaannya Korea, lalu guring banyak.
Yang keempat, yang mencegah orang itu tafakkur kepada Allah, guring yang banyak. Ini berdasarkan nih, makan banyak, guring banyak biasanya. Itu biasanya makan banyak pasti bawaannya antum kan ya. Ya Allah, Anda mengaji kan? Anda jadi mengaji, Anda sebanyak 20 jadi 8 rakaatnya. Ya, kenapa? Makan banyak adalah yang akan mengolah anggota kita jadi koler. Ini lalu mencegah daripada tafakkur kepada Allah. Sudah nangkep maka ya apa lagi? Guring apabila tafakkur. Nah kalau lagi sudah kalau makan itu sudah. Nah itu sebabnya adalah daripada banyak guring kita. Al-Imam Ghazali beliau ya mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya paling ada di sini kita guring itu 8 jam. 8 jam. Semakin sedikit daripada 8 jam makin baik. Makin baik. Itu kalau lebih daripada 8 jam berarti guring kita banyak. Nah, kita hitung sekarang tuh. Kira-kira kita berapa jam guring? Semakin sedikit semakin baik. Misalnya 3 jam dia guring, ada bagus lagi. 2 jam dia guring, lebih bagus lagi. Sejam dia guring, lebih bagus lagi. Ada guringan, lebih bagus lagi. Amal kuat dia ada orang yang kuat sehari ada guring ada. Kalau pernah menemui seorang habib orang dari Jakarta, Batamuan, Sidin sudah ada guring 2 hari. 2 hari ada guring. Menurut dia kuatnya tinggi ya, kalau sudah terbiasa saja ada guring 2 hari. Hari yang ketiga hanya mulai pusingnya. Ulun izin setelah yang ada guringnya. Ulun sudah nih hari ketiga yang ada guringnya. Jadi pagi, siang, malam ada guringan 2 hari sudah. Karena sudah terbiasa, artinya berarti ada model-model orang itu yang kuat kadang guring. Kebanyakan kita kalau kadang guring cari obat. Cari obat ya Allah. Kita apalagi sudah tua di sini ada model-model itu sudah tua ini hari guring ya. Ya kan? Ada belum bisa kenalan ini kan? Ini sudah tua 60 umur sidin, hari guring malamnya. Ada si guringan, karena tekanan naik, kolesterol naik, akhirnya ujung-ujungnya pakai obat supaya bawa guring. Berarti guring itu adalah suatu kenikmatan. Alhamdulillah kita. Anu yang dalam kawah guring, yang anu dalam guring, itu kawinatannya. Kalau sudah obatan gitu, ya kawinannya yang anu dalam guring ya, ada juga istilahnya bahasa yang lain itu ada kawin ya, malah ada kawin ya, itu kawinannya obatnya itu, kawinannya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, yang mencegah seseorang untuk bertafakkur kepada Allah adalah kasratul kalam, banyak berbeder. Banyak berbeder artinya adalah penderan yang tidak ada faedahnya, khususnya adalah perkara akhirat. Tapi yang punya ada orang semalaman berpandernya adalah dalam keadaan yang baik-baik. Misalnya belajaran, semalaman belajaran, buka tarawih, buka kitab, belajaran. Untuk kita sebutin, ambilnya kita sebutin, belajar lagi sampai subuh. Ini adalah bukan termasuk kasratul kalam, bukan termasuk adalah banyak bicara. Karena apa? Bicara yang banyak tapi dalam hal kebaikan. Jadi bicara yang ada baik adalah yang tidak mengandung daripada kebaikan, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Nah ini yang ada baik. Nah makanya kita dalam puasa ini pas benar Allah memberikan kepada kita pendidikan
untuk kita bisa. Pertama adalah ada makan banyak, ya Allah. Yang kedua ada guring banyak. Yang ketiga ada bepander banyak. Supaya apa? Tadi melatih diri kita seberataan agar bisa bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 5 lagi nantinya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik kepada kita, membimbing kita di jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini dan di bulan dan hari-hari yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita. Mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan pembagian yang banyak pada bulan Ramadan ini sebagaimana Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memerdekakan kita daripada api nerakanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita halal kita ridha wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.